Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 554. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Wajah Andre sepucat kertas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Anwar akan berakhir seperti ini. Meninju, itu hanya pukulan. Dan Anwar meninggal di tangan Martis. Adegan ini sudah tidak asing lagi. Bukankah Ariel bisa mendapatkan orang yang ditemukan Ferdinand hanya dengan satu pukulan? Mungkinkah dikatakan bahwa hanya Ariel yang dapat membawa harapan bagi keluarga Muklis? Andre sangat tidak puas. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia tidak bisa menerima kekalahan dari Supriyadi dengan cara ini. Dan setelah kehilangan warisan patriark, bisakah dia tetap tinggal di rumah Muklis? Sepertinya tidak ada orang yang layak. Saya perhatikan di keluargamu, Muklis. Vijay berdiri dengan ekspresi kecewa. Muklis mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, membungkuk dan berkata kepada Vijay, "Tuan Vijay, tolong beri keluargaku kesempatan lagi. Aku akan segera membawa seseorang. Sebagai patriark keluargaku." Muklis membungkuk dengan kepalan tangan. Tidak diragukan lagi menunjukkan rasa hormat secara perlahan. Meskipun Vijay tidak lagi mau membuang waktu di dalam hatinya. Tetapi pada akhirnya dia akan mengambil sejumlah besar uang dari Muklis. Dan hormat ini sepertinya diberikan kepadanya. "Oke, aku akan memberimu kesempatan lagi." Vijay duduk lagi. "Terima kasih Tuan." Sebelum Muklis pergi, dia berkata kepada Andre dan Supriyadi, "Tetaplah di sini. Saya akan pergi sendiri." Tugas semacam ini bisa dilakukan hanya dengan meminta seseorang untuk melakukannya. Dan Muklis sebenarnya harus keluar sendiri, yang membuat Supriyadi bahagia. "Andre, apakah kamu melihatnya?" Kakek secara pribadi mengundang Ariel. Cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Ariel. "Tunggu sampai kamu menyerah," Supriyadi berkata dengan penuh kemenangan. Wajah Supriyadi memerah. Dan dia harus mengakui fakta ini dengan segala ketidakpuasan. Kakek sepertinya sangat menghargai Ariel. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu sepadan dengan perjalanan pribadinya? Sekarang bukan waktunya untuk bangga. Meskipun itu adalah Ariel, itu belum tentu diakui oleh Master Vijay. Kata Andre dengan gigi terkatup. Supriyadi secara alami memahami kebenaran ini. Tetapi tidak banyak peluang untuk menang di depan Andre. Kapan sebaiknya kita tidak melakukan apapun saat ini? Setidaknya ada kesempatan. Tidak sepertimu. Anwar sudah mati. Kamu hanya bisa menontonnya sekarang. Kata Supriyadi sambil tersenyum. Andre mendengus dingin. Berhenti berbicara. Di ruang bawah tanah, saat Muklis muncul, ia menemukan bahwa Mia sepertinya pingsan di dalam penjara besi, yang membuatnya cemberut. "Muklis, apakah kamu berharap kamu menggunakan metode ini untuk memerasku?" Ariel berkata dengan dingin. Penampilan Mia barusan jelas memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan. Dikombinasikan dengan Muklis dan menguncinya dengan dirinya sendiri. Masalah ini mudah dijelaskan. Muklis ingin menggunakan dia, tapi dia takut dia akan tidak patuh. Jadi Muklis ingin melihatnya memiliki hubungan dengan Mia, dan kemudian mengancamnya dengan Mia, dan menggunakan perasaan embun ini untuk membuat Ariel merawat Mia. Menghasilkan belas kasihan, dan dengan demikian menerima perintah dari Muklis. Tetapi hubungan darah antara dia dan Mita, Muklis tahu lebih baik daripada orang lain. Dia benar-benar panik melakukan hal seperti itu. "Karena kamu telah menebak apa yang ingin saya lakukan, maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk memilih," kata Muklis. Ariel tersenyum tipis. Muklis jelas tidak tahu apa yang pernah digunakan Supriyadi untuk mengancamnya. Jadi dia melakukan tindakan yang tidak perlu ini. Dan sekarang, Supriyadi belum muncul, yang merupakan kabar baik bagi Ariel. "Bukan tidak mungkin meminta saya untuk membantu Anda," kata Ariel. "Apa yang kamu mau? Katakan."
Muklis tersenyum jijik. Dia tahu bahwa Ariel adalah tulang rawan yang mudah dibeli. Jadi dia tidak harus membiarkan Mia datang. Saya ingin membalaskan dendam Samuel, kata Ariel. Wajah Muklis memadat. Balas dendam untuk Samuel. Bukankah itu berarti membunuh Ferdinand dan ibunya? Meski cucu ini adalah yang paling tidak berguna, Muklis tidak mau membiarkannya membunuh Ferdinand. Mustahil. Muklis menampik. Berapa lama waktu yang kamu miliki untuk tinggal di sini untuk berdiskusi dengan saya? Ariel tersenyum tipis. Dan Muklis maju secara pribadi, menjelaskan bahwa waktu mendesak dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Jadi Ariel sekarang memegang modal negosiasi. Jelas itu memiliki keunggulan atas Muklis. Dengan statusmu, apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya tentang persyaratannya? Kamu harus melakukan apa yang aku ingin kamu lakukan. Muklis berkata dengan dingin. Jika kamu tidak mengatur bidak catur Mia dalam satu gerakan, saya masih tidak bisa merasakan perhatianmu pada masalah ini. Kamu dapat memperlakukan cucumu sendiri seperti ini. Menunjukkan bahwa masalah ini sangat penting bagimu. Dan peluangnya terlewatkan. Keluargamu, apakah ini dibuat untuk kedua kalinya dalam hidup ini? Ariel duduk di penjara besi. Jangan khawatir sama sekali. Muklis berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi dia membiarkan Mia maju. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kehati-hatian semacam ini menjadi cacat dan diketahui oleh Ariel. Dengan penampilannya saat ini, jika dia tidak setuju, dia pasti tidak akan muncul. Dan waktunya tertunda. Seandainya Vijay telah pergi. Pada saat itu, bahkan jika dia menemukan cara untuk mengancam Ariel, sudah terlambat. Muklis menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan memberimu kesempatan untuk membalaskan dendam Samuel. Tetapi jika kamu gagal memenuhi permintaan saya akan membunuhmu. Bahkan jika aku tidak bisa, kamu harus berjanji kepada saya sekarang, bukan? Mengapa kamu mengancam saya dengan mengatakan ini? Ariel tersenyum. Muklis mengertakkan gigi. Dan pikiran cermat Ariel jauh melebihi imajinasinya. Bahkan Andre, yang terbaik dalam pikirannya, tampaknya tidak mencapai keadaan Ariel. Keluarkan teleponnya. Muklis memerintahkan para pelayannya untuk segera membawa Ferdinand dan ibunya ke penjara bawah tanah. Segera, Ferdinand dan ibunya datang ke penjara bawah tanah. Ferdinand tampak bingung saat ibunya melihat Ariel. Ada senyuman di matanya, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kakek, apa yang kamu minta untuk saya lakukan? Ferdinand bertanya entah kenapa. Saat itu, kamu membunuh ibu Samuel, kata Muklis ke ibu Ferdinand. Ekspresi wajah ibu Ferdinand berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan. Ayah, bagaimana mungkin aku? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Hah, Muklis mendengus dingin, dan berkata, apapun yang terjadi di rumahku tidak mungkin untuk lepas dari mataku. Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak tahu? Ibu Ferdinand sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah. Selama bertahun-tahun, dia mengira dia telah meninggal karena angin. Bagaimanapun, bahkan Samuel sudah mati sekarang. Tetapi dia tidak menyangka akan disebutkan oleh Muklis secara tiba-tiba. Kakek, biarkan dia melewati masa lalu, kata Ferdinand. Dengarkan kata-kata ini, Ariel sangat marah, dan membiarkan dia melewati masa lalu. Mungkinkah dia membunuh seseorang dan memperlakukannya sebagai tidak terjadi apa-apa? Ferdinand, ibumu membunuh ibu Samuel, dan kamu membunuh Samuel. Kamu berdua harus membayar. Ariel berkata dengan dingin. Ferdinand memarahi Ariel. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Kamu sampah. Diam. Kali ini, Muklis membuka pintu besi Ariel dan berkata, aku akan menunggumu di luar, cepat. Setelah berbicara, Muklis keluar dari penjara bawah tanah. Ferdinand tiba-tiba panik. Kakek, apa yang kamu lakukan? Ferdinand bertanya dengan panik. Untuk apa yang kamu lakukan? Kamu bayar harganya, kata Muklis tanpa melihat ke belakang. Ferdinand berdiri kosong di tempat. Mendengarkan ini, kakek ingin menyerahkan dirinya kepada Ariel. Orang ini, dia membunuh bawahannya dengan satu pukulan. Akulah yang merusak rencana Samuel. Akulah yang membiarkan dia mati dengan kebencian. Karena dia tidak sempat balas dendam. Aku yang membalaskan dendamnya atas kebencian ini.
Ariel berkata dengan ringan. Ferdinand memandang Ariel dengan ngeri. Tetapi ibunya berdiri saat ini dan berkata kepada Ariel dengan sikap tinggi. Kamu orang asing. Segera menyingkir. Jika kamu berani menyakiti kami, saya dan anakku, saya akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Siapa yang memberikanmu keberanian untuk menakut-nakuti saya? Pernahkah kamu melihat sikap Muklis? Dia telah menyerahkan hidupmu padaku. Kata Ariel, kamu sialan. Bagaimana mungkin ayah menyakiti saya hanya karena kamu? Orang asing. Aku peringatkan kamu, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Ariel, yang berjalan ke Ferdinand, meraih leher Ferdinand dan mengangkatnya. Bersambung.